Anda tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dalam perkataan itu. Saya tidak tahu. Saya mau menjelaskan juga, mungkin Anda tidak percaya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan? Mengerti, sangat mengerti. Dalam keadaan tertidur pulas pun saya ngerti. Sekarang nggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Jawab. Berapa waktu Anda butuh? Ingat, kekristenan tidak didirikan oleh siapa-siapa, tetapi kekristenan itu didirikan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Di mana? Yesus di dalam Matius pasal 16 16 17 di sana dikatakan bahwa di atas pengakuan Petrus aku mendirikan jemaat. Oh salah, tidak begitu bunyinya. Oke, baik. Di atas batu karang ini. Oke, baik. Oke, baik. Oke, teman-teman yang lain tenang. Dan kemudian Bang Suman. Oke. Nah, tidak. Ini kan tendensinya begini terus. Enggak. Apa yang kami katakan sebagai fakta kemudian dinyatakan salah. Anda tidak menjawab. Anda tidak menjawab siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Paulus adalah pelaku tunggal. Itu kan Bang Suma punya pernyataan itu kan tidak bersambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kepada orang-orang Farisi tadi. Suaranya dibesarkan Pak Pendeta, suaranya dibesarkan Pak. Pak Lut dengarkan saya. Please dengarkan saya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, buka kitab saudara, tak ajarin sekarang. Nah, apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Buka Galatia 2. Ini kan sudah arogan kan. Nah, sabar. Ini fakta, Pak. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu, jangan kabur. Itu Galatia 2. Galatia 2 nomor 8. Paulus mengakui bahwa Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat yang didirikan mula-mula adalah jemaat Petrus. Apakah jemaat Petrus orang-orang bersunat atau orang-orang non bersunat? Jawab. Kekristenan itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tanya tentang agama Roma, Pak. Saya tidak tanya tentang agama Antioquia. Yang saya tanya, jemaat Petrus orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Itu saja pertanyaan yang salah. Bagaimana ceritanya pertanyaan salah? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 18, Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Saya bisa menjelaskan semua itu, tetapi kalau cara pandang, pikirannya Bang Suma seperti ini kan Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, jemaat orang-orang yang bersunat atau jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Pada mulanya itu pengikut Kristus itu terdiri dari orang-orang keturunan Yahudi. Iya, jemaat mula-mula yang saya tanya orang bersunat atau bukan bersunat, tidak bersunat. Kalau orang Yahudi, mereka bersunat. Jemaatnya orang bersunat atau bukan? Kalau itu orang Yahudi, mereka bersunat. Saya tanya orang bersunat atau bukan orang bersunat, Pak? Itu kan pertanyaannya pertanyaan yang memaksa. Pertanyaan yang memaksa sebuah saya keadaan. kasih bocoran. Paulus pendiri agama Kristen di Antioquia mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat mula-mula yang didirikan Petrus di atas batu karang, jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Jawab. Nah ini Bang Suma, ya saya hanya mau melayani seperti begini dan minta maaf. Tapi saya lihat ini Bang Suma kan sudah tidak concern dengan fakta. Petrus juga bukan hanya melayani orang yang bersunat, dia melayani Cornelius dalam Kisah Para Rasul. Dia memberitakan Injil kepada Cornelius yang bukan berarti Paulus bohong. Nah, iya kan, ini kan
framing juga kesimpulan yang prematur. Paulus Tidak yang membaca mengatakan keseluruhan Petrus diutus kepada Teman-teman, orang yang teman-teman, bersunat. saya beritahu dulu. Kami itu membaca Alkitab dan memperhatikan semua. Tidak kutipan ayat begini dan kemudian Iya, tapi kan muatannya ada perpuluhan, Pak. Dibandingkan saya, bukan agama saya, bukan kitab saya, tidak ada perpuluhan. Saya lebih pasti ikhlas belajar. Tidak ada tendensi rupiah. Jadi saya jujur mengatakan itu. Anda ada tendensi, Anda keseleo saja, Anda keseleo, jemaat Anda bisa kabur, perpuluhan hilang. Nilai hati kita itu. Oh Pak, Andalah yang kemudian menilai hati Anda ketika saya tanya, apakah Petrus mendirikan jemaat itu mula-mula adalah orang bersunat atau bukan orang bersunat? Hati Anda yang menilai. Anda yang akan menilai bahwa Anda munafik di sini. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14. Petrus ditegur pada saat itu. Malah Paulus mengatakan orang-orang yang makan bersama dengan orang yang tidak bersunat itu adalah satu kenajisan. Maka Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat Petrus adalah jemaat kafir? Jawab. Apa yang disebutkan di dalam kitab Galatia itu adalah kondisi, situasi waktu itu. Ya. Justru yang saya tanya kondisi waktu itu, Pak. Galatia 2:14 Paulus mengatakan orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak bersunat. Dengarkan Pak, itu kitab sunnah. Jangan di framing jawaban saya ikut ke Bang Suma, tidak bisa. Ini dalil Anda loh, dalil Anda loh. Kitab Anda sendiri kok dibantah. Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat mula-mula yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang kafir? Jawab. Kita tidak mengatakan bahwa semua itu orang kafir. Bukan orang kafir dalam pengertian begini ya. Saya minta maaf, kami membiasakan untuk tidak menyebut kata itu. Ya. Kenapa pula? Kenapa? Apa susahnya? Kata kafir itu konotasinya menjadi buruk gara-gara gereja, gara-gara kalian. Tidak, karena Yesus juga mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mengatakan hal seperti begitu. Tidak ada Yesus menyebut kata kafir, Pak. Ini lembaga Anda aja yang tipu-tipu. Di situ ucapan Yesus jelas kata raka. Raka itu bahlul, bukan kafir. Ya, apapun itu tetapi nah, itu dia makanya ini makanya saya katakan apologet Islam mengajarkan seorang pendeta kan lucu. Nah, lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja, tapi bukan, Pak. Nah, Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun terkait dengan dari awal ini kan sudah tidak punya ilmu berarti. Ya, apapun lah yang dikatakan oleh Bang Suma. Kan saya bertanya, apa dalam bahasa Yunani yang Yesus sebutkan di sana? Yesus tidak menyebut kata kafir. Yang Yesus katakan adalah kata raka. Raka itu artinya apa? Bahlul. B-O-D-O-H. Apa hubungannya kata itu dengan kata kafir? Ya. Gak ada. Jadi kami begini ya, Bang Suma. Silakan. Saya agak sulit menjelaskan karena Bang Suma memahami Bible. Saya tidak. Teks-teks. Ya, minta maaf. Saya agak sulit menjelaskan. Saya belum selesai. Dan karena Bang Suma lebih paham Bible daripada saya. Bilang aja gitu, Pak. Selesai kita. Sudahlah. Kita mengatakan diri yang lebih pintar dari orang lain. Ya, orang yang menyaksikan, Pak. Orang yang menyaksikan. Saya tanya aja Yohanes 1:18, Anda nggak bisa. Perkataan Yesus menggunakan kata kafir atau menggunakan kata BODO di situ? Anda nggak bisa. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Supaya jemaat tidak lari, silakan Pak, silakan. Seluruh Alkitab dengan benar ya. Dan cara-cara kalau saya sebenarnya terbuka sekali untuk berdiskusi, tapi
Bang Suma tidak menerima sesuatu dan kemudian menyerang dan memaksakan apa yang Bang Suma percaya dari bacaan yang sama. Ingat, kata yang sama, teks yang sama, kemudian kita dengan pendekatan yang berbeda, dengan tidak melihat aspek-aspek lain dan kemudian membuat kesimpulan dan kita merasa kita menganggap itu benar, itu bisa saja bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kami tetap menjaga sehatnya doktrin dan pengajaran seluruh Alkitab, bukan cuma satu bagian. Kutipan tadi menyangkut dengan Paulus, dengan Petrus, Yesus yang mengatakan orang Farisi dan orang Saduki melakukan proselit itu, menyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi membuat 2 kali lebih jahat. Dan kami tahu itu. Siapa orang Farisinya, Pak, yang mendirikan agama di luar Yahudi? Anda tahu? Itu pertanyaan yang salah karena dia tidak mendirikan agama. Loh, coba Anda coba Pak Pendeta yang baca. Saya bilang tuh, sebentar dulu. Coba Pak Pendeta yang baca, saya diam. Setelah ini saya diam. Bapak baca Matius 23 nomor 15. Saya diam, silakan. Baca Matius 23 nomor 15, saya diam. Mulai dari sekarang, silakan Pak. Substansinya kan sama kan tadi. Nah, tapi kan Bang Suma kan bertanya tentang Paulus. Nah, ini Pak Pendeta nggak baca. Kenapa Anda nggak baca? Malu kan? Bukan saya malu. Ya sudah, kalau gitu baca. Silakan Pak. Saya tidak malu, tapi saya mau memberitahukan bahwa teks-teks itu tidak berdiri sendiri dan tidak boleh. Saya paham Pak. Itu. Boleh enggak waktunya sedikit Pak kita bahas Matius 23 satu perikop? Bisa enggak Pak? Satu perikop kita bahas Matius 23, bisa enggak? Sampai data nomor 36-nya bisa enggak Pak? Kalau Bapak ada waktu kita bahas. Kalau Anda mengatakan saya hanya mencomot satu data, mari kita bahas Matius 23 sampai data nomor 36 supaya Bapak tahu bahwa penyesat itu dari Farisi seangkatan dengan Yesus. Kan pertanyaan saya sederhana, siapa orang Farisi yang meninggalkan Israel sampai kepada Kiliki, sampai kepada Antioquia, sampai kepada Efesus, mengajarkan tentang hal yang berbeda dengan ajaran Yesus? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ini kan pertanyaan yang salah. Dalam kekristenan itu pertanyaan yang salah. Memang dalam kekristenan jelas itu salah Bapak. Dalam Kristen tetap salah. Sekarang saya tanya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Farisi tersebut? Siapa oknum ini? Bantu saya untuk menemukan itu. Silakan. Ya, saya mau membetulkan pertanyaan, mau menjelaskan apa yang ada yang Bang Suma tanya. Oke, pertanyaan itu kan pertanyaan yang salah. Oke, tentu dengan Anda membaca dalilnya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Silakan. Betul, kalau mengacu kepada teks itu memang betul bahwa Paulus juga masuk di dalam kelompok Farisi dan dia kelompok Farisi. Selain Paulus, Anda sudah mengakui. Sekarang selain Paulus yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi, itu siapa lagi? Mendirikan agama di luar Yahudi. Nah, ini kan pertanyaan yang salah itu. Loh, memang Kristen itu agama di dalam Yahudi, agama Kristen itu, Pak? Dia tidak mendirikan agama. Yang mendirikan Yesus itu datang dan mendirikan gerejanya. Oke, kalau begitu, tolong bacakan Matius 23 nomor 15. Silakan, saya diam. Anda yang membaca, bukan saya. Kalau saya membaca, saya menjelaskan, Anda mengatakan pertanyaan saya salah. Sekarang Anda yang baca. Anda yang menjelaskan, Anda yang membaca, silakan Anda tafsirkan sekuat mungkin. Silakan. Karena Anda yang kutip, ya silakan Bang Suma yang baca saja. Ini pendeta rasa seger-seger nih. Kalau saya yang membaca, Pak, saya pasti akan menjelaskan. Dan saya mengatakan, sampai hari ini satu-satunya oknum Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya disebut Kristen. Baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah, dengar,
Paulus inilah orang yang adalah tokoh dari sekte Nasrani. Kitab Anda yang mengatakan itu. Bang Suma, itu yang saya bilang tadi itu, membaca Pertanyaan Alkitab saya salah. itu. Iya betul. Aduh. Anda tahu siapa yang bilang itu? Anda tahu siapa yang Bang Suma tahu siapa yang Saya tahu. yang menilai itu? Jujur Pak, apa yang nggak mau jujur? Saya tahu. Orang-orang Yahudi lah yang mengatakan itu di Kisah Para Rasul 24. Orang-orang yang Yahudi. menyebut sekte itu kan adalah orang-orang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya itu mereka yang menyebutkan itu sekte. Dan mereka Oke, menganggap- silakan Anda mereka menganggap berasumsi. bahwa Paulus itulah yang membawa. Silakan Anda berasumsi. Tapi Tidak, tolong bukan tunjukkan. asumsi. Tolong Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa? Kalau mau merujuk ke Paulus, Paulus tidak mendirikan agama. Lalu siapa, Di luar Pak? Lalu siapa? Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mendirikan bangunan untuk orang-orang pemakan babi? Di mana? Di mana Yesus mendirikan gereja untuk kumpulan orang-orang tidak bersunat? Di mana, Pak? Jangan menfitnah Yesus. Betul. Jangan ngeyel Pak, jujurlah. Ini yang punya Alkitab siapa ini? Anda yang punya Alkitab, tapi tujuan Anda adalah untuk apa? Perpuluhan. Bukan saya yang punya Bible. Tapi saya lebih paham Bible daripada Anda. Kita uji dari tadi udah hampir lebih sejam. Apa yang bisa Anda lakukan di sini? Membaca Matius 23:15 aja Anda nggak bisa. Lalu? Ya, silakan. Anda otak-atik itu kitabnya Romawi, silakan. Dari kata itu saja kan sudah tidak benar itu. Emang ada kitabnya Yahudi bernama Roma? Efesus, Filipi ada. Ada orang Yahudi di sinagoge menyimpan buku-buku itu. Pernyataan semua itu mau semua. Pak, tempat ibadahnya orang Yahudi namanya sinagoge. Ada di dalam sinagoge kitab-kitab Anda. Surah Paulus, Lukas, Matius. Sebentar Bang Suma, saya baca dulu Bang Suma. Ya, Nah, silakan. Matius 23:15. Matius 16. Matius 16. Karena kan tadi kan kita sedang berdiskusi. Bang Suma Matius mengatakan Paulus 23 nomor 15, Pak. Anda Bukan, baca. Matius 16. Saya sedang Pertanyaan mau saya, siapa mau yang menyanggah- mendirikan agama? No. Saya mau Takut. menyanggah pernyataan Takut. Bapak satu-satu ya. Pernyataan Bang Suma tentang Paulus yang mendirikan agama di luar Yahudi. Oh, jelas. Saya mau- Oh, jelas itu. Nanti akan kita dengar tampilkan semua. dulu dong, Oke, dengar dulu dong. Silakan, Pak. Nah, sebentar Iya. saya harus charge dulu, jangan sampai putus tengah jalan dan Iya, Bang Suma silakan. akan saya lari lagi. Enggak perlu, karena memang semua Kristen ketika berdebat sama saya permisi baik-baik, Pak. Enggak ada yang lari. Kalau saya mundur itu karena sudah jauh malam, kita harus kerja besok. Iya, kita maklumi kok, kita maklum. Silakan. Klasik. Pengakuan Petrus setelah pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata, ini poin saya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja, jemaat, kata eklesia ini digunakan di sini. Kahal dalam perjanjian lama. Ini apa, Dari Pak? Paulus Ini tidak jemaat ini apa? Ini apa ini jemaat? Ini jemaat apa ini? Ya,
Jemaat ini kan jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut dengan Oke. jemaat. Sebenarnya Pak, sebenarnya dari tadi ini kita sudah selesai. Petrus ini mendirikan jemaat Petrus ini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Kan sudah selesai tadi. Di dalam pengakuan Paulus, Galatia 1:16, Galatia 1:17, Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus untuk Yahudi. Yahudi bersunat atau tidak? Yahudi yang bersunat. Bersunat, berarti jemaat Petrus adalah orang Yahudi. Ya, itu kesimpulan yang prematur. Lalu Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam jemaat Yahudi. Saya mau arahkan Bang Suma supaya jangan terlalu sesat di sini ya. Sesat Loh. di kami. Begini dulu kan. Loh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Kira-kira Petrus ke bangsa non-Yahudi enggak? Begini, perintah itu kondisional. Waktu Allahu Akbar. Sebaiknya Anda jadi Tuhan aja, Pak. Kan Anda lebih membantah ajaran Yesus daripada murid-murid Yesus. itu kan framing Bang Suma. Di mana kemudian Petrus diutus Saya untuk belum non-Yahudi di selesai, mana? Bang Suma, saya belum selesai untuk menjawab pertanyaan. Anda berasumsi. Dengarkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Tapi kenapa kok ketika di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu sebelum ayat 8 itu diminta kepada semua murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, beritakanlah Injil. Engkau akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Apa? Ya apa? Karena Bang Suman nggak tahu itu ayat itu. Bukan di Lukas, bukan Kisah Para Rasul 1 itu, Pak. Waduh, sekolah di mana ini? Ya itu membantah. Coba saya baca dulu. Silakan. Supaya teman-teman Bang Suma jangan terlalu cepat membuat. Dah, silakan Pak. Karena Kayaknya saya Anda ini adalah muridnya Abdon. Silakan. Saya nggak kenal itu Abdon. Ya, mungkin maksud saya pemahamannya tidak bersesuaian dengan Bible itu sendiri. Sama seperti Pak Pendeta. Silakan Pak. 8. Oke. Ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Paulus menjelajahi daerah-daerah itu, dia bukan mendirikan aktivitas yang baru. Ini adalah kelanjutan, karena Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah peristiwa yang disaksikan. Maksudnya, jadi kemudian Pauluslah yang melanjutkan itu ke daerah-daerah lain, yang di luar Yahudi. Ya, Petrus yang memang kemudian tidak bergerak sejauh yang Paulus lakukan. Jadi Paulus tidak sedang memberitakan atau membangun agama yang berbeda dengan Petrus. Tidak. Itu Bang Suma. Jadi ya saya juga apa yang Anda sampaikan ini apa, Pak? Yang Anda sampaikan ini apa? Ya, yang saya sampaikan ini kan apa yang tidak diperhatikan oleh Bang Suma. Jadi itu sebabnya kalau kita diskusi, kita mendapatkan sebuah gambaran yang besar dari sebuah topik. Apa ini? Yang saya mau beritahukan adalah yang tadi kan Bang Suma mengatakan Paulus mendirikan agama. Loh, Agama jadi, yang berbeda dengan
Tenang dulu. Sekarang begini, Pak. Agama yang Kenapa berbeda Anda dengan tidak yang berani berbeda. baca Matius 23? Kenapa? Bang Suma jangan potong dulu. Saya mau Nah, dari tadi Anda bernarasi kisah para Rasul 1 nggak nyambung. Sama dulu. Bang Apa Suma. ini? Apa ini? Isinya ini apa ini? Saya mau memperkenalkan Tetapi di kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu Iya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Sampai ke ujung tanah itu. Bahasa Yunaninya G. G itu tanah. Menjadi saksi bahwa Yesus itu siapa? Ya, itulah. Ya, Kalau Bapak. Bang Suma hanya bongkar bangkir ayat teks Alkitab hanya Bapak yang menarasikan kisah para Rasul 1 nomor 8, saya bantah. Apa yang harus dijadikan saksi? Saksi apa ini mereka? Bersaksi bahwa Yesus itu apa? Kelas pendeta begini, aduh. Ya, Gimana sih, jangan mempermalukan, jangan begitu. Ini namanya diskusi. Diskusi itu Oke, adalah kita tolong baca Matius 23 Pak, nomor 15. Ini kan udah gugur ini. Kisah para Rasul 1 nomor 8 tidak ada artinya sama sekali. Nggak bisa dong Bang Suma seperti begitu gugur. Ini menjadi saksi apa, Pak? Ini menjadi saksi apa? Maka bertanya kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa, bukan Tuhan Yesus Kurios, bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi Yesus itu sebagai apa? Dipersaksikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan untuk Nenekmu kiper. Kiper. Ngarang cerita. Pendeta kok kayak gitu, Pak? Nggak ada. Kristen. Nggak ada Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan. Dengan Pak. Ini Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma saya hormati loh. Lah saya juga menghormati Bapak. Bapaklah yang merendahkan dan menghinakan diri Anda dengan mengasumsikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan fakta di Bible. Itu kan kesimpulan Bang Suma. Itu pengajaran Yesus, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mari kita lihat, Pak. Apa yang diberitakan oleh. Mari kita lihat. Kembali ke Matius 16 tadi. Yesus Kenapa Anda enggak berani membaca Matius 23? Kenapa? mana? Mari kita baca. Silakan. Matius 23 nomor 15. Kita lebih kenal dengan Matius pasal 23 ayat 15. Jangan nipu. Nggak ada ayat dalam bahasa Yunani. Jangan nipu. Matius 23 nomor 15. Jangan nipu. Ayat itu bahasa Quran. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dari orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini agama Yahudi ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kau dari kamu sendiri. Ini Siapa ahli Taurat? Dengarkan, siapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Siapa? Ahli Taurat. Iya, siapa? Paulus setelah dia bertobat. Lah, tidak baca pertobatan Paulus ya? Tidak baca pertobatan Paulus ya? Saya tamat kalau ajaran kitab Anda, Pak. Tamat saya, Pak. Ya, Sekarang ketika dengarkan. Oke. Selain Paulus yang Anda katakan bertobat, siapa lagi? Siapa lagi yang celaka selain Paulus? Celaka. Maksud? Kan celaka lah. Kan Yesus mengatakan celaka lah. Kan Anda sudah baca. Mau dia bertobat kayak mau dia bertibit, mau bertobat, yang jelas celaka. Apapun itu. Coba. Bang Suma, taruhlah itu. Kalau Bang Suma kalau Bang Suma merasa benar, kenapa kata-kata itu keluar seperti itu? Lah, ini untuk menyadarkan saudara, berhenti nipu jemaat, Pak. Menyadarkan orang dengan cara menyerang itu tidak benar. Saya tidak menyerang. Saya mengatakan mau Paulus bertobat, bertibit, bertobat. Merendahkan orang. Waduh, Pak. Semua apa yang Pak, dipercaya itu tidak Bapak, pertanyaan saya kan Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Anda datang mengatakan yaitu sebelum bertobat. Lalu siapa orang celaka ahli Taurat ini?
ahli Taurat yang tidak Siapa? percaya kepada Tuhan. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikut agamanya? Siapa? Setelah dia bertobat, dia bukan orang yang termasuk pada peringatan ini. Lalu siapa? Lalu siapa? Ya, kepada ahli Taurat itu kan bukan hanya Iya, lalu siapa dan apa agamanya? agamanya siapa ini? Kan dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya Ya, dan itu menjadi kan orang dalam neraka. kepercayaan agama Yahudi yang dikerjakan oleh para ahli Taurat Al-Fatih. Iya, agama apa itu? Agama Yahudi kan? Agama Yahudi. Lalu yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 itu siapa? Kisah Rasul 24. Nomor 5 itu siapa? Bentar, 24 akan tetapi supaya jangan setelah nyata kepada kami. Pak Pendeta bisa dibesarkan suaranya, Pak Pendeta. Bentar. Malu-malu Pak Pendeta udah. Setelah nyata, enggak. Ya, ini kan kalian tidak tahu keadaan saya di sini kemudian mengatakan malu-malu. Iya, siap. Ini kan Silakan. ini headset saya yang kurang bagus begitu. Sekarang bagus Pak, suaranya bagus. Ya, itu tadi sudah kedodoran ke bawah karena saya lihat ayat ini. Orang. Jadi itu harus diperhatikan semua itu, mengeluarkan kata-kata tanpa menanyakan dengan benar. Baik, Nah, akhirnya diskusi silakan kita dilanjut, Pak menjadi Pendeta. seperti rebutan apa. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Ini adalah orang-orang yang melawan atau yang tidak menyukai Paulus yang sudah bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang mereka katakan ini menurut mereka bahwa Paulus itu adalah yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini kan penilaian orang yang tidak menerima pemberitaan Injil daripada Paulus. Nah, sekarang orang Farisinya kalau bukan Paulus siapa? Iya, Paulus orang Farisi yang sudah berubah. Iya, Anda kan membela Paulus nih. Nah, sekarang tunjukkan orang Farisi ahli Taurat selain daripada Paulus yang menggenapi nubuatan itu. Ya tadi itu yang tidak percaya itu yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 23 itu. Saya mau kasih tunjuk ayat ini ya. Filipi pasal 3. Saya Bang Suma ada ini ya, ada gambaran yang lebih luas lagi tentang Paulus ini. Nah, ini Paulus dalam pasal 3. Siapa Pak? Siapa? Dalam pasal 3 begini. Paulus bicara, saya baca ayat 1 sampai 15. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap. Oke, terus sekalipun aku juga. Oke. Ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, ini kesaksian Paulus ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu ya, artinya dia sebelum bertobat merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sudah bertransformasi di situ ya. Malahan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya. Jadi Paulus yang ditanyai sebentar. Saya lanjutkan. Setelah dia sabar. Setelah Paulus bertobat, apa yang dia anggap sampah di situ? Apa yang dia banggakan sebagai orang Farisi yang akhirnya apa yang dia anggap sampah di situ setelah Bapak mengatakan dia bertobat?
Ya, sampah di sini adalah itu tadi teks di atas kan dia berusaha untuk menegakkan aturan-aturan Hukum Taurat. aturan yang diajarkan Hukum Taurat. oleh hukum Taurat. Tapi hukum berarti- Taurat tidak mengajarkan begitu. Itu Berarti adalah yang tafsiran. dianggap sampah oleh Paulus setelah bertobat adalah hukum Taurat. Betul atau betul? Hukum Taurat, tapi hukum Taurat yang dikritik Yesus dalam pasal 23 tadi itu. Ya, Bang Suma dengar dong. Yang dianggap sampah oleh Paulus itu adalah hukum Taurat. Betul atau Iya, tidak? Hukum Taurat yang ditafsirkan 10 hukum itu bukan sampah itu. 10 hukum itu bukan sampah. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan Nah, hukum ini Taurat lagi. beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan Anda Iya. mila-mila, Anda malu dengan pengakuan Paulus Tidak, itu. Bang Suma, saya minta kita bertemu lagi karena besok saya harus ada pimpin rapat dan saya harus bekerja. Saya minta kita ketemu lagi. Nah, teman-teman